Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita akan baca kembali pembahasan dari kitab Subulus Salam. Pembahasan kita sampai kepada jenis yang kedua dari macam-macam tauhid, yaitu tauhid yang kedua disebutkan di sini adalah tauhidul asma'i was sifat. Di halaman yang ke-33 dari kitab berkata penulis, qala an-naw'u tsani, jenis yang kedua, qala tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhidul asma' was sifat, yang menauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat. Jadi Allah punya nama dan juga punya sifat. Nama Allah itu ada banyak, ya. Dia bukan hanya 99 nama Allah, tiada terhingga. Adapun hadis yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah, sebenarnya Allah punya 99 nama, itu bukan membatasi maksudnya. Karena rasa sudah dibahas di kitab Akidah Wasithiyah. Ya. Bukan maksudnya membatasi. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, dalam doa al-ham wal hazan, doa orang yang sedih. Ya. Siapa yang hafal doanya? Di situ Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka wa 'anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib. Aku minta kepada Engkau ya Rabb dengan semua nama yang Kau miliki, kemudian disebutkan di antaranya adalah nama yang Kau sembunyikan dalam ilmu ghaib. Tentunya suatu nama yang disembunyikan oleh Allah dalam ilmu gaibnya, nggak ada makhluk pun yang tahu. Berarti tidak terbatas hanya 99. Ya, jadi penyebutan hadis sungguhnya Allah punya 99 nama, barang siapa yang menghitungnya dia masuk surga, itu sama seperti ucapan kalian, saya punya, ya, uang, ya, 1 juta yang saya siapkan untuk sedekah. Ini bukan berarti duitmu cuma 1 juta. Ya, bisa aja duitmu udah 10 juta, cuma ada 1 juta yang kamu siapkan untuk sedekah. Ya, itu analoginya. Menauhidkan Allah dalam asma wa sifat, ya, yaitu ya, mengkhususkan nama-nama, ya, yang itu milik Allah, begitu juga sifat-sifat yang itu milik Allah, hanya bagi Allah. Tidak boleh menamakan selain Allah dengan nama-nama itu, ya, atau mensifati makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyimpangannya juga adalah menolak, ya, menolak Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia bilang Allah bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Termasuk penyimpangan dalam konteks sifat juga, ya, mentakwil dengan takwil yang ghairu sahih, dengan takwil yang enggak boleh. Ya, seperti misalnya apa? Bal yadahu mabsutatan, bahkan 2 tangan Allah terbentang, kemudian dia katakan bahwa 2 tangan di sini adalah kekuatan. Wajah Rabbuk, dan Rabbmu datang, kemudian dia bilang yang datang bukan Allah tapi siapa? Tapi perintah Allah. Itu adalah takwilan semuanya. Ini diajarin di kelas 3, ya. Karena rasa sudah dibahas. Ya. Adapun di sini kita cuma sebagai isyarat saja. Ya. Atau termasuk penyimpangan dalam masalah sifat, menamakan, ya, berhala dengan, ya, nama Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka menyebut Latta itu mustaq, diambil dari nama ilah, ya, bentuk muannasnya ilah. Uzza itu bentuk muannasnya Aziz, ya, Manat itu bentuk muannasnya Al-Mannan, nama Allah Al-Mannan, ya. Nah, di sini Syekh bin Baz mengatakan bahwa tauhid asma wa sifat itu bagian dari tauhid rububiyah.
Kata beliau qal wa huwa aidan min jinsi tauhid rububiyah. Jadi tauhid asma wa sifat itu bagian dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tercakup dalamnya tauhid asma wa sifat sebenarnya. Ya. Sebagaimana tercakup juga di dalamnya tauhid uluhiyah. Jadi nanti dia akan saling berkaitan. Mengingkari salah satu dari jenis-jenis tauhid itu bisa berdampak pada pengingkaran terhadap semuanya. Mengingkari rububiyah berarti mengingkari uluhiyah. Ya, mengingkari rububiyah ya berarti mengingkari juga ya nama dia Al-Khaliq, ya. Dia sebagai pencipta, Al-Malik, dia sebagai pemilik, ya. Dia sebagai pengatur, dia sebagai Ar-Raziq. Amin. Nanti kaidahnya ini lebih dalam lagi dibahas dalam kitab ya Ba'da Aqidah Wasithiyah. Insyaallah kita rencanakan nanti di SMA, yaitu kitab ya Qawaidul Muthlah. Ya, itu luar biasa kitab itu. Ya, kitab Qawaidul Muthlah ajib. Ya, dia kesimpulan dari ya kaidah-kaidah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah disajikan dalam bentuk kaidah-kaidah yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Qala fataqarru bihi wa arafu. Orang-orang musyrikin dulu telah mengakui tauhid asma sifat ini, mengenalinya. Jadi mereka mengakui bukan hanya tauhid rububiyah, adapun tauhid asma sifat, ya, itu yang mereka ingkari hanya nama Allah Ar-Rahman. Dikatakan di taklik di sini kata bebas, qala la yunkiru al-musyrikuuna siwa ma dzukira 'anhu min inkari Ar-Rahman. Orang-orang musyrikin tidak mengingkarinya selain yang disebutkan dari mereka bahwa mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman, yaitu pada firman Allah ayat 30 dari surat Ar-Ra'd, wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka kufur kepada Ar-Rahman. Ya. Ini kisahnya bisa kita ketahui dalam sirah. Ya, ketika Nabi SAW uktub bismillahirrahmanirrahim, ya, ketika mau membuat ya, surat perjanjian dengan musyrikin bilang Omar Rahman. Mereka nggak tahu selain Rahmanul Yamamah, ya, penguasa Yamamah. Tapi Ar-Rahman sebagai nama Allah mereka nggak tahu. Omar Rahman. Qala wa hadha minhum ala sabil al-muqabara wal 'inad. Dan pengingkaran ini pun juga sebagai bentuk kesombongan saja, wal 'inad, dan pembangkangan. Wa illa qawmi ya'lamuna anna subhanahu wa huwa Rahman. Tapi pada hakikatnya sebenarnya mereka tahu bahwa Allah itu Maha Pemurah gitu. Jadi yang mereka ingkari hanya nama. Qala kama wujida dzalika fi katsir min asy'arihim, sebagaimana yang demikian itu didapati pada banyak syair-syairnya mereka. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah dan tauhid ya asma wa sifat. Pengingkaran mereka terhadap ya nama Ar-Rahman yang terdapat dalam Quran itu hanya sebagai bentuk kesombongan saja. Sebagai bentuk kesombongan saja. Qala wa qad aqarru bi wa 'arafu, mereka telah mengakui tauhid asma wa sifat dan mengenalinya, wa tauhidur rububiyah yastalzimuhu, dan tauhid rububiyah itu menuntut juga pengakuan terhadap tauhid asma wa sifat. Ya, mungkin pernah dengar ya ungkapan bahwa tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah, wa tauhid al-uluhiyah yatadamman tauhid ar-rububiyah. Ini antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Ya, para ulama menjelaskan bahwa tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ya terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Apa maksudnya? Orang yang mengakui rububiyah Allah secara fitrah, dia harus juga mengakui uluhiyah Allah. Dan orang yang mengakui uluhiyah Allah ya nggak bisa mengelak dari pengakuan rububiyah Allah. Nah begitu juga dalam hal ini orang yang mengakui rububiyah Allah, mau tidak mau dia juga mengakui asma wa sifat bagi Allah. Kenapa?
Karena rububiyah itu apa? Muaranya 3, apa aja? Saya sering bilang ini kaidah. Kaidah itu memudahkan untuk memahami, memudahkan juga untuk mengingat. Al-khalq wal mulk wat tadbir, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Ya. Penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Nah, ini muara dari ya semua rububiyah Allah, termasuk di dalamnya apa? Memberi rizki, menghidupkan, mematikan, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah tauhid apa? Asma wa sifat. Ya, bahwa dia sebagai Ar-Razzaq, ya, bahwa dia sebagai Al-Mannan. Ar-Razzaq memberi rizki, Al-Mannan memberi anugerah, ya, Al-Wahhab yang maha memberi, ya, itu. Bahwa dia memiliki kemuliaan, karena dia pencipta, maka dia, ya, kemuliaan hanya miliknya. Kemuliaan itu apa? Al-Izzah. Maka dia adalah Al-Aziz, ya. Karena dia memberi, maka dia Ar-Rahman, dia juga Ar-Rahim. Paham? Ya kan? Semua yang kita dapat di sini, ya, itu pemberian Allah. Karena Allah Ar-Razzaq, maka dia Rahman Rahim. Ya. Karena dia Maha Pencipta, maka dia Dzul Ilm, maka dia Al-Alim. Dia Maha mengetahui. Karena dia Maha Mencipta, ya, maka dia juga, ya, Al-Wahhab, ya, dan seterusnya. Jadi tauhid dua semua sifat itu terkandung ya dalamnya juga tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah itu menuntut adanya pengakuan tentang tauhid al-asma was sifat. Cuma nanti ya terkait dengan pengingkaran dalam tauhid al-asma sifat itu enggak serta-merta pelakunya auto kafir, kecuali dalam perkara-perkara yang terang. Seperti apa? Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq. Enggak, dia bukan pencipta, itu auto itu. Ya otomatis. Jadi kaidah kita ini apa? Ada yang sifatnya auto itu adalah persoalan-persoalan yang terang. Ada yang enggak. Ya kalau di luar sana semuanya enggak ada yang auto. Ya. Enggak ada otomatis kafir. Semuanya harus ulama, semuanya harus. Tapi kalau udah ada ulama apalagi? Ya, lebih selamat lagi enggak mengkafirkan. Pokoknya ya gimana caranya biar bisa mengelak dari pengkafiran. Ini bukan akidah Ahlussunnah. Tapi kan berarti menindak, ini salah pahaman. Gak mesti dalam pengkafiran itu penindakan. Tapi kan mendingan didakwai. Nah, ini berarti kamu ya tercampur aduk dalam di kepalamu pengkafiran hati dengan konsep mendakwahinya. Nabi mengkafirkan musyrikin, namun juga Nabi mendakwakan. Nggak masalah dengan itu. Ya, paham gak nih? Ya, orang yang menentang kita ini mereka nggak benar-benar membingkai pemikiran. Tapi betul memikirkan apa yang ingin mereka ucapkan. Sehingga sebenarnya mereka nggak paham apa yang mereka ucapkan dengan lisannya. Cuman efek dari apa? Dari ya, kalau saya bilang paranoid aja sebenarnya. Ya, paranoid dengan takfir atau dengan dampaknya, sehingga akhirnya jatuh kepada ya lawannya. Qala li'anna man kana huwal khallaq, karena siapa yang dia itu sebagai pencipta, Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, Al-Malik yang memiliki likulli syai' terhadap semua sesuatu, fa huwal mustahiq, maka dialah yang berhak di jami'il asma'il husna wa sifatillah, untuk menyandang semua nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Yang Maha Pencipta pasti juga dia Maha memberi rezeki, gitu. Pasti dia juga Maha mengetahui, pasti dia juga Maha pemurah, Maha penyayang, ya, Maha mulia, Maha tinggi. Ya, Maha tinggi itu ya, dia Al-Ali, Maha tinggi. Al-Ulu itu ada berapa macam? Ada 3.
Ya, jadi jangan ketika ada orang bilang, ya Allah Maha Tinggi, langsung kita bilang anta ahlus sunnah. Karena bisa jadi yang dia maksud di situ adalah ulu apa? Uluwul qadar atau ulu qahar. Karena uluwul qadar dan uluwul qahar ya bahwa ya kemuliaan Allah itu tinggi, kekuasaan Allah itu tinggi. Ini diakui juga oleh selain ahlus sunnah. Ahlus sunnah bedanya menetapkan al-ulu yang ketiga, apa itu? Uluwul dzat. Jadi Ahlussunnah menetapkan tiga-tiganya. Ahlul bid'ah menetapkan dua, menafikan uluwul dzat. Jadi bahas di kita wasitiyah. Ya. Jadi kalau kalian kelar juga kita wasitiyah, program kita kan kelar, dulu lumayan pemahaman semua sifatnya. Kesimpulannya bahwa yang tadi sudah disampaikan bahwa tauhid rububiyah itu menuntut adanya tauhid asma wa sifat. Allah wal kamil fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Karena dialah Allah yang maha sempurna pada zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Qala wa af'alihi, dan juga pada semua perbuatannya, la syarika lahu wa la syabiha lahu. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang serupa dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, tahukah kamu yang standing sebanding dengan dia? Ya. Ayat dalam surat apa? Dalam surat Maryam. Artinya enggak ada yang standing sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam rububiyahnya, ya, asma wa sifatnya, dan juga dalam uluhiyah. Nah, sekarang Anda melihat di sini penyusunannya Syekh bin Baz, rububiyah, asma wa sifat, kemudian yang ketiga apa? Uluhiyah. Kenapa? Karena dari rububiyah dan asma sifat itu muncul apa? Fitrah untuk mengibadahi yang maha sempurna ini. Jadi kalau belajar asma sifat luar biasa itu. Ya, itu berasanya lebih dalam lagi dalam ibadah kepada Allah. Ya, karena yang namanya fitrah manusia itu cinta dengan yang indah, begitu kan? Cinta dengan yang pemurah, begitu kan? Cinta dengan yang baik, ya. Cinta dengan yang segala-galanya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan menjadi kualitas ibadah seorang sampai dia punya kualitas dalam tauhid asma wa sifat. Ini kalau fitrahnya bersih, tidak diganggu sama syubhat. Ya, seperti orang-orang musyrikin yang dia mengakui rububiyah, namun dalam uluhiyah mereka terjerembab. Ya, karena mereka punya apa? Punya syubhat. Karena mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan, bahwa Allah ridha ya apabila hambanya menjadikan selain Allah sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah. Mereka menyangka bahwa hal itu tidak bertentangan dengan tauhid, bahkan menganggap itu sebagai kebaikan. Dan ini kejahilannya, bahwa mereka tersesat justru karena jahil. Mereka menjadi kafir justru dikarenakan punya syubhat. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menyangka bahwa mereka sedang melakukan kebaikan, nyembah ya Latta dalam rangka menyembah Allah. Latta juga sebagai perantara. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka sedang melakukan kebaikan, dan mereka tidak merasa bahwa mereka melakukan kesyirikan. Dan mereka bilang di akhirat apa? Wallahi Rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah ya wahai Rabb kami dulu di dunia enggak musyrik, enggak ada maling, aku enggak ada maling. Ya. Qala an-naw' ats-tsalits, jenis yang ketiga, huwa tauhidullah bil ibadah, adalah menauhidkan Allah dalam peribadahan. Kata Syekh bin Baz, di sini disebutkan di ta'liq, qala an-niza' wal khusumah, titik persoalan dan pertikaian, min ahdi Nuh ila yaumina hadza, dari zamannya Nuh sampai zaman kita sekarang ini, fi tauhidillah bil ibadah, pada jenis tauhid yang ketiga, bukan yang pertama, bukan yang kedua. Karena pertama dan yang kedua itu maudhu' ittifaq.
maudhi'ul ittifaq. Ya, poros kesepakatan antara kita sama musyrikin. Ya, secara umum. Ya. Walaupun ada dari mereka juga yang melakukan syirikan dalam uluhiyah sekaligus juga dalam masalah rububiyah. Ya. Namun secara umum mereka mengakui rububiyah milik Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh bin Baz, qala ar-rusulu taqulu lin-nas, semua rasul itu menyuruh manusia akhlisul ibadah lillah. Murnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Jangan nyembah selain Allah, jangan nyembah kuburan, jangan nyembah makam. Ya, apalagi benda. Ya. Sebenarnya ungkapan apalagi benda, apalagi pohon, apalagi jin itu keliru. Ya. Kenapa? Karena justru kesyirikan itu pertama kali adalah karena apa? Karena peribadatan kepada orang soleh. Nah, peribadatan kepada benda-benda, peribadatan kepada ya pohon, kepada benda-benda mati dan seterusnya, itu farak. Itu pecahan dari kesyirikan yang utama, yaitu dari peribadatan kepada orang soleh. Ya. Akhlisul ibadah lillah wa wahiduhu biha, dan tauhidkan Allah dalam hal ibadah itu. Qala watruku ibadatan siwahu, dan tinggalkanlah peribadatan kepada selainnya. Ini perkataan para rasul kepada umatnya, semua rasul. Wa'dahum wa khusumuhum yaqulun, sedangkan musuh mereka mengatakan la, tidak. Lihat bagaimana Syekh bin Baz ini membingkaikan untuk kita agar kita faham ya gambaran kesyirikan yang ya diperangi oleh semua rasul. Yang diseru oleh para rasul adalah apa? Ibadah aja kepada Allah, yang lainnya tinggalin. Ya. Tapi mereka menjawab apa? Bal na'buduhu wa na'budu ghairah. Bahkan kami tetap mau ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada selain Allah. Jadi yang mereka ingkari itu mengkhususkan ibadahnya untuk Allah, itu aja. Mereka nggak mengingkari ibadah kepada Allah. Bahkan mereka mengibadahi selain Allah itu dalam rangka ngapain? Ibadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita pahami betul, ini perbedaannya tipis namun terang. Jadi kalau ada orang bilang ini kan juga dalam rangka ibadah kepada Allah, maka apa kita bilang justru ini nggak disyirikkan. Ya, kalau ibaratnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngeri. Kalau ada orang bilang begitu maka bilang apa? Ya, ada madhabu Abu Jahal wa amsalih. Yang kamu bilang itu adalah madhabnya Abu Jahal dan semisal. Dia dalam konteks dakwah jangan begitu. Ya, kadang dalam konteks pengajaran memang butuh penegasan-penegasan agar betul-betul tertanam. Tapi dalam konteks dakwah itu dibedakan. Itu yang terjun ke masyarakat harus digunakan bahasa-bahasa yang lebih tepat. Jangan kata Syekh bin Baz atau itu kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak, bedain. Konteks dakwah harus kita lihat audiens. Karena tujuan dakwah itu adalah apa? Agar dia kembali kepada Islam. Mana khusus bil ibadah? Kami enggak mau mengkhususkan Allah dalam ibadah. Ini kata mereka. Hadza huwa mahallun niza'. Kata Syekh Ibn Baz, inilah poros perselisihan itu. Bahwa para nabi nyuruh ibadah hanya untuk Allah, sedangkan musyrikin pengennya ibadah sama Allah, pengen juga ibadah kepada selain Allah. Dan selain Allah di ibadah itu juga dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadikannya sebagai perantara. Hadza huwa mahallun niza' baina rusul wal umam. Inilah poros perselisihan antara para rasul dan para umat-umat mereka. Qala wal al-umamu la tunkiru ibadatahu bil jumlah. Jadi umat-umat yang diutus kepada mereka para rasul itu, mereka enggak mengingkari ibadah kepada Allah. Mereka mengakui Allah itu benar harus diibadahi. Karena rububiyah milik dia, dia juga ya milik dialah nama-nama dan sifat. Walakin an-niza' akan tapi poros perselisihannya huwa hal yukhas biha am la yukhas.
Apakah hanya Allah saja yang diibadahi atau boleh mengibadahi selain Allah dalam rangka ibadah kepada Allah? Nah, ini perselisihan kita dengan para kuburiyun sekarang. Ini agama Rasul yang kita bawa. Ya, itu mengajak orang untuk beribadah kepada Allah saja dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah, sekalipun selain Allah itu hanya sebatas perantara dalam ibadah kepada Allah. Berarti kalau kita mau petakan, di mana letak-letak simbol kesyirikannya? Di kuburan-kuburan para wali. Berarti kalau di situ simbol-simbol kesyirikannya, berarti siapa yang akan berhadapan sama kita? Orang-orang yang menganggap bahwa itu boleh. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sekarang mengaku sebagai muslimin, pada hakikatnya mereka musyrikin. Ya, itu. Berkata Syekh bin Baz selanjutnya, jenis yang ketiga adalah tauhidul ibadah. Inilah makna la ilaha illallah. Jadi ketika para rasul menyeru umatnya untuk ibadah aja sama Allah, yang lain tinggalin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ya. Apa kata mereka? Wa yaquluna inna latariku alihatina li syai'in majnun. Perhatikan argumentasi mereka. Mereka bilang, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang lain? Ya. Dan hanya menyembah Allah saja, hanya untuk mengikuti kemauan penyair gila, maksudnya siapa? Nabi. Jadi menyeru tauhid ini, itulah makna la ilaha illallah. Ya. Dan menyeru tauhid seperti ini udah pasti dibully, ya, oleh musyrikin, ya, dan juga ikhwanul musyrikin, saudara-saudaranya musyrikin yang menganggap bahwa itu sebagai kesyirikan atau pelakunya masih muslim, pasti dibully. Itu jadi sunnatullah. Jadi kalau Nabi SAW dibully syair sebagai penyair, dibully sebagai gila, ya, apa selain Nabi pengen selamat? Artinya apa? Artinya kita juga akan dapat bagian dari bulian itu. Ya, bagian dari bulian itu sebesar kecocokan kita dengan agama Nabi. Semakin sempurna kesesuaian kita dengan ajaran Nabi, semakin besar bulian itu. Nah, orang yang tahu bahwa di hadapannya itu terbentang resiko seperti ini, beda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu resiko, maka dia menganggap ini sudah sunnatullah. Ya, orang yang tidak tahu resiko, maka dia akan cari pendukung dari dia, cari pendukung musyrikin, diajak jadi pendukung. Ya, ikhwanul musyrikin juga diajak jadi pendukung dia. Didukung di awal, besok ketika berhadapan ditinggalin dengan mereka. Cuma buat dijeblosin doang ke dalam mahalim, dalam jurang-jurang kebinasaan. Maka biarkan orang yang tahu resiko, ya, dia tahu, ya, bahwa memang ini adalah sunnatullah. Jadi, ya, dakwah ini adalah dakwah la ilaha illallah. Ya, ini yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah. Kemudian berkata Syekh bin Baz, qala fa inna ma'naha, karena sungguhnya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi atau tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah. Qala fa hiya tanfil ibadah bi jami' anwa'iha. Maka la ilaha illallah itu menafikan. Ya, la ilaha itu menafikan. Harus ada dua unsur ini. Ya, nafi dan apa? Isbat. Coba nih, banyak orang ngajarin kaum muslimin, para talabatul ilm, ruknan ni asasiyah. Dibilang rukun, ya, rukun itu lebih kokoh daripada sekedar wajib. Betul nggak? Rukun sholat kalau misalnya,
berdiri. Kalau dia nggak berdiri, dia mampu, nggak ada sholat. Ya, Al-Fatihah rukun. Kalau dia nggak baca Al-Fatihah maka nggak ada sholat baginya, walaupun dia ya nyusruk ya, diri rukuk sujud, diri rukuk sujud, walau sesuai sunnah, itu rukunnya hilang. Apa diterima sholatnya? Nah, sah aja enggak? Itu yang namanya rukun. Ya, dia itu mahiyatus syai'. Ya, dia itu apa? Ya, tulangnya sebuah bangunan itu disebut dengan rukun. Ini rukun masjid. Ya, sudut-sudutnya, pilar-pilarnya itu dibangun di situ, yang menopang. Ini kalau agak lebaran lagi, harus ada tambahan lagi, mungkin 2 rukun. Ya, pilar yang menopang tengahnya. Kalau enggak, rubuh dia. Jadi dia sangat apa? Yang disebut rukun itu sangat urgen. Enggak hilang salah satunya, rubuh dia. Maka disebut sebagai rukun. Dan rukun la ilaha illallah itu 2. Ya. Yaitu nafi itsbat. Dan nggak bisa cuma nafi aja. Nafi itu artinya apa? Menafikan ibadah dari selain Allah. Itsbat itu apa? Menetapkan ibadahnya untuk Allah. Ya, saya nggak bosan-bosan untuk nyampein ini. Ya. Karena udah disampaikan berulang kali juga, ada aja ya, yang balelo. Ya. Bagaimana juga terjadi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau dibilang sebagai 2 rukun, ya, maka nggak mungkin Islam itu terwujud hanya dengan salah satunya aja. Paham nggak? Ya, cuman misalnya saya menafikan aja, nggak ada yang diibadahi. Lalu dia nggak ibadah sama siapa-siapa, nggak juga ibadah sama Allah. Ya, maka dia ini mulhid, ateis. Paham? Nggak ibadah sama siapa-siapa, selain sama hawa nafsunya. Atau dia cuman menetapkan aja Allah berhak diibadahi, selain Allah nggak apa-apa. Ya. Kalau sebagai bentuk perantara, ya dia nggak menafikan, maka dia musyrik. Yang muwahhid itu siapa? Yang membawa dua-duanya sekaligus. Ya, maka kata ulama, man nafa wa lam yuthbit faqad alhaq, wa man athbata wa lam yanfi faqad asyrak, wa man athbata wa nafa fi anin wahidin faqad wahhad. Barang siapa yang menafikan saja tapi enggak menetapkan, dia mulhid, ateis. Barang siapa dia menetapkan saja tapi dia enggak menafikan, maka dia musyrik. Dan barang siapa yang menetapkan sekaligus menafikan, maka dia orang yang menauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kadang kita belajar ini, tapi ketika kita masuk ranah praktek bingungan. Ada orang sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dia sedekah dan lain sebagainya. Di satu waktu dia kehilangan mobilnya, curi orang, dia pergi ke dukun, yang dukun sembelih ayam hitam, dia kerjain, dia beli ke pasar, dia sembelih ayam hitam. Pertanyaannya, orang ini sudah menafikan belum? Hah? Belum. Ya, dia baru menetapkan. Berarti apa? Berarti dia muslim atau musyrik? Musyrik lah. Jadi itu kaidah. Begitu yang namanya kaidah. Dia mudah. Ya, kecuali pada orang yang memang ya akidahnya itu terpapar. Itu dikatakan oleh Syekh Ishaq dalam kitab beliau apa? Syekh Ishaq atau Syekh Abdul Latif. Ya, dikatakan illa ala man ya huwa madkhulun fi aqidatihi, kecuali oleh orang yang akidahnya itu terpapar. Ya. Qala fa'iyatan fil ibadah bi jami' anwa'iha. Jadi la ilaha illallah itu menafikan ibadah ya bi jami' anwa'iha, dengan segenap macamnya, min ghairillah, dari selain Allah, wa tuthbitu lillahi wahdahu subhanahu, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Ya, jelas sampai sini ya.
Baik, insyaallah cukup insyaallah malam hari ini. Ada pertanyaan? Nah, jika katanya dari itu mengakui kalau Tuhan. Jadi kan mereka menanggung bahwa mereka dalam kata fil jumlah secara umum sama seperti dalam masalah tauhid rububiyah, secara umum mengakuinya. Tapi ada kasus-kasus di mana mereka juga mengingkari dalam masalah tauhid rububiyah. Tapi fil jumlah secara umum yang mereka mengakui. Lagi? Nah, apa? Sungkeman bukan? Ya, itu bukan termasuk peribadatan tapi harus ditinggalkan. Ya, nggak boleh dilakukan. Ya, seperti misalnya cium kaki orang tua, ya, ini nggak boleh dilakukan. Ya, itu ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Namun nggak dikatakan itu sebagai peribadatan, karena memang melakukannya bukan dalam rangka ibadah. Adapun sujud, dia nggak dia tidak lain jatuh ibadah. Kalau sujud, sudah ini ya, sungkeman dan cium, ya misalnya cium kaki gitu ya, dengan yang namanya sujud. Ya, adapun sujud nggak ada istilah sujud penghormatan di zaman sekarang, itu sudah dihapus dengan kisah hadis Mu'adz seperti yang dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsir. Ya, yang saya lucu justru orang-orang yang menentang kita justru berdalil dengan hadis Mu'adz. Padahal hadis Mu'adz itu kata Ibnu Katsir justru sebagai nasikh, sebagai penghapus akan bolehnya sujud penghormatan. Bolehkah saya berlepas diri dari pelaku kesyirikan tanpa mendakwakannya? Wajib berlepas diri, itu syarat iman. Ya, mendakwahkan itu bagian dari itu kembali kepada kemampuan. Berlepas diri di sini maksudnya, ya, seperti yang Allah firmankan pada ucapannya Ibrahim, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Para ulama menjelaskan ini tafsir la ilaha illallah. Jadi harus berlepas diri itu ya syarat iman ya. Adapun dakwah itu kaitannya dengan kemampuan. Kalau kamu mampu dakwahi itu yang afdal. Kalau kamu nggak mampu mendakwahi karena memang kamu nggak punya bid'ah, nggak punya bekal untuk mendakwahinya, itu nggak ada masalah. Ya, karena nggak semua orang mampu untuk mendakwahi. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Tapi lagi, nah. Ya, itu memang juga tadi yang saya bilang paranoid ya, ketakutan tak mendasar. Kalau udah takfir berarti main bunuh, ya nggak boleh main bunuh. Urusan penegakan hukum itu domainnya pemerintah. Itu ada fatwa dari Lajnah Daimah. Ya, orang siapa yang mau bisa kita kasih itu. Makanya kalau bisa mading diaktifkan. Ya, mading diaktifkan. Jangan malah mading dicoret-coret apa itu? Ya, coret protes. Ya. SPP naik terus, makan tempe terus katanya. Sedikit intermezzo ya. Dulu Syekh Mukhbir rahimahullah ta'ala diprotes sama murid-muridnya. Ya Syekh, kami sahur cuma pakai korma.
Maksudnya dia pengen sahurnya apa? Ayam lah, nasi lah, apalah gitu kan. Syekh baca itu, Syekh ketawa di majlisnya. Apa jawab beliau? Saya juga ya ikhwan. Gitu aja Syekh. Ya, bahkan Syekh sering bilang, ya mengutip Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu nggak masuk dengan perut yang kenyang, dengan badan yang suka tidur, nggak bakal masuk. Ya. Jadi justru pengennya itu menu di downgrade lagi, pengennya Ustaz. Ya, biar jangan antum itu masya Allah. Kalau dibandingin di pondok-pondok lain itu masya Allah. Nanti kalau udah pindah dari sini baru ngerasain, ternyata sahabat teladan yang baru tahu. Ya. Jadi dalam fatwa Lajnah Daimah itu dijelaskan bahwa orangnya udah musyrik. Adapun persoalan penegakan hukum, itu istitabah dulu. Dimintai taubat, dipanggil oleh pengadilan, ya. Kalau enggak baru ditegakkan kepadanya hukuman. Jadi enggak serta-merta kita mengatakan dia itu telah kafir. Ya. Berarti kita umbar, ini juga satu hal ya. Karena takfir di sini yang pertama takfir bil qalb, pengkafiran dengan hati dulu. Adapun mengucapkan dia yang kafir ini kaitannya dengan maslahat aja. Kalau memang enggak ada maslahat enggak perlu. Tapi juga jangan bilang antar saudara saya, karena kita enggak saudara dengan musyrikin. Tapi kita ajak ya fulan ta'al. Ente ini kesyirikan tinggalin. Ya, ajak dakwah itu. Tapi kalau kita bilang, ta'al ya kafir. Datang apa pergi? Pergi. Mungkin dia pulang keluar bawa golok. Iya. Jadi jangan dicampur adukan Mas. Ya, pengkafiran itu meyakini fulan kafir. Berarti besok dia, Pak saya yang jagal ya. Jangan Mas. Udah ada kita siapin di masjid, kan jaga sendiri. Jangan bilang, jangan Mas ente kafir. Ente yang dijaga. Gitu. Jadi masalah pengucapan itu persoalan yang berbeda dari meyakini kekafiran. Terus yang kedua persoalan apa? Penegakan hukum. Berarti kalau kafir harus dibunuh, ini namanya paranoid. Ya, bukan berarti kita bilang pelaku kesyirikan kafir berarti kita bunuh. Enggak. Itu domainnya pemerintah. Ya, orang yang murtad kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa menukar agamanya, bunuh dia. Tapi dalam konteks bernegara begini, ya, hatta dalam pemerintahan Islam, siapa yang menegakkan? Ini tanggung jawab kolektif, bukan person, bukan ormas. Ya, bukan person, bukan ormas. Jadi, ya, ini harus betul-betul dipahami. Orang banyak mencampur adukan. Ya, orang banyak mencampur adukan. Sama seperti mencampur adukan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Katanya, kami tidak menghukum sampai kami utus kepadanya rasul. Tuh, lihat. Harus diutus rasul dulu katanya. Harus ditegakkan hujjah dulu. Baru dia kafir loh. Tapi ayatnya bilang wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak menghukum, bukan kami tidak memvonis. Vonisnya dia tetap kafir, tapi masalah hukuman itu setelah datangnya hujjah. Jadi banyak yang namanya kacau dalam persoalan ini. Nah, di antara yang tadi disebutkan. Nah, kita berusaha untuk meluruskan. Alhamdulillah banyak sudah yang mengerti perbedaan dalam persoalan ini. Yang tadinya musuhin, akhirnya ikut ngedakwahin. Ya, udah banyak. Ya nggak apa-apa. Insya Allah kita ahtasib minallahil ajr. Kita tetap berharap dari Allah Azza wa Jalla pahala. Yang namanya babat alas itu memang pasti ada risiko. Tapi insya Allah, lagi sekarang kita punya sekolahan. Ya, ini pendidikan ini ujung tombak pertama. Ya, kenapa? Karena kalian dididik di sini, ya, dengan intens persoalan-persoalan tauhid. Yang diharapkan ke depannya kalian insya Allah yang akan meneruskan dakwahnya.
Ya. Artinya udah ada gitu ya, calon-calon orang-orang yang meneruskan dakwah. Begitu. Ya, wal fadlu fi hadza lillah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau malas belajar apa masuk pada pembatal yang ke-10? Jadi pembatal ke-10 juga harus dipahami. Apa pembatal yang ke-10? Al-i'rad an dinillahi bil kulliyah, berpaling dari agama Allah secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan itu berarti mencakup persoalan yang urgen ini, masalah memahami makna la ilaha illallah. Batal-batalnya, konsekuensinya. Pembatal yang ke-10 ini dijelaskan oleh para ulama Najd, bahwa yang dimaksud dengan berpaling di sini, berpaling dari mempelajari ya ilmu yang dengannya Islamnya menjadi sah. Kalau malas belajar faraid, kafir nggak? Ya enggak. Ya, gitu. Malas belajar misalnya, ini persoalan kafir atau enggak ya? Jangan nanti ya udah nggak kafir ini Ustaz, saya malas belajar. Aduh, salah lagi gitu. Malas belajar bahasa Arab, ya nggak kafir. Ya. Tapi yang menjadikan seorang itu berpaling dari makna la ilaha illallah. Dan mereka ini banyak. Ya, bahkan mayoritas itu kufurnya karena i'rad. Ya. Karena berpalingan. Jadi jangan diartikan bahwa berpaling ini dari harus belajar khot kafir. Enggak, bukan masalah kafir. Ya. Tapi juga bukan berarti antum jadi malas. Ustaz kan enggak kafir ini Ustaz, khotnya berantakan ketika ayat. Malas belajar sorof kafir ya enggak. Ya, tapi juga jangan dijadikan dalih. Ya, sama Ustaz Abu Hatim kan nggak kafir ini kan nggak apa-apa lah, nggak jago sorof. Persoalannya sampean sekarang jadi talib di sini. Kalau kalian bukan talib, terserah, ya kan? Memang nggak jadi kafir. Gitu. Jadi kita pahami bahwa yang menjadikan pelakunya kafir itu i'rad, keberpalingan dari perkara apa? Mempelajari ya ilmu yang menjadikan Islamnya itu sah. Apa itu? Makna la ilaha illallah. Karena harus paham. Wajib paham nggak? Wajib paham. Ya, makanya di pembahasan syurutul la ilaha illallah yang pertama apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Al-ilm. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, al-ilm. Ya. Al-munafi bil jahl, ilmu yang menghilangkan kejahilan. Enggak awam lagi tentang makna-makna. Ngerti. Ya, susah enggak Ustaz belajarnya? Enggak mungkin. Ya, Al-Qur'an yang Allah sebut itu sebagai hidayah linnas, kemudian memahami perkara yang paling asasi dari pesan Quran itu terus mempelajarinya susah. Enggak mungkin. Terus tapi saya enggak paham. Bisa jadi karena kamu memang berpaling. Enggak mau paham. Kok banyak orang nggak paham berpaling? Padahal memahaminya mudah. Lihat pembahasan Syekh Muhammad bin Nasirah. Ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan poin pertama, ya, tentang tauhid dan syirik. Sebelumnya beliau bilang, ya, perkara-perkara yang dipahami oleh orang awam, bahkan oleh orang goblok sekalipun paham. Di antaranya masalah tauhid dan syirik. Ya, kemudian keliru terhadapnya adzkiyaul alam wa uqalahu bani adam. Orang-orang cerdik-cerdikia, orang-orang berakal dari bani adam. Keliru. Jadi kembali ya, bahwa yang dimaksud dengan ya, pembatal ke-10 itu berpaling dari mempelajari yang menjadikan Islam itu sahih. Itu belajar ya tentang makna la ilaha illallah, pembatalnya ya dengan pemahaman yang benar tentunya. Terus ya konsekuensi lainnya. Alhamdulillah sekarang ini sudah dimudahkan di abad 20 ini dengan tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Mungkin ada orang yang bilang, tapi kan nggak mesti baca kitab Imam Abdul Wahab. Saya bukan Wahabi, boleh apa? Asal kesimpulan sama, ya kan? Seperti siapa? Imam Son'ani. Imam Son'ani, ya, beliau dari mutalaahnya terhadap Al-Quran dan hadis sampai pada kesimpulan yang sama seperti yang dicapai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pernah baca ayat Abdul Tifat di sini sampai kelar. Ya, Imam Son'ani, ya, bisa dibilang kurang lebih sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dia tahun 1200-an, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 1100 sekian ya. Akhirnya 1119. Imam Son'ani itu sezaman sama Syekh Abdurrahman bin Hasan atau seniornya Syekh Muhammad Abdurrahman bin Hasan. Ya. Tapi nggak terpaut jauh dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan beliau juga dikenal memiliki bait syair yang memuji dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab. Memuji dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau di Yaman, Syekh Muhammad bin Wahab di Najd. Ya. Tapi dua-duanya mendakwahkan agama yang sama. Jadi nggak wajib nanti ikut Syekh Muhammad, tapi wajib ikut tauhid. Gitu. Ya. Nah, kita ini tawadhulah sebagai ilmu. Jangan kita kitab dan sunnah. Ya. Karena itu saya juga kurang setuju Syekh Mukbil rahimahullah taala. Beliau kurang srep. Ya, para tulabnya itu belajar dari kitab-kitab kontemporer. Itu yang saya tahu di zaman masa Syekh. Beliau dalam masalah kitab tauhid suka ente baca kitab tauhid Ibnu Khuzaimah. Langsung pada asar. Ntar deh, kalau kita di sini ntar. Kalau udah kelar Rasail Syekh Muhammad Wahab, kita baca kitab tauhidnya dalam Sahih Bukhari, kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, ya, kitab Sunnah Ibnu Abi Asim. Nah, ini kan Salafi juga keliru dalam metode pengajarannya. Belum apa-apa, tahun 90-an ketika dakwah Salafiyah mulai berkibar di tanah air. Dakwah Salafiyah era modern ya. Sebelumnya sudah ada dakwah Salafiyah. Itu yang pertama kali diajarin apa? Apa Ustaz? Apa kita apa? Lah, bukan salah asal. Ya. Kitab Syarah Sunnah Al-Barbahari. Dan naik level dikit Salus Suyuf. Ya, tulisannya Syekh Khalid Raddadi wal Aman. Jadi fokusnya ini akhirnya membantah bid'ah. Padahal membantah bid'ah ini kapan? Ketika Islam itu sudah sabit. Udah ada, baru dibantah kebid'ahan. Hai, apa yang terjadi zaman kita sekarang? Syirik kan berjalan di mana-mana. Pemahaman tentang tauhid bahkan sampai kepada afrad, ya, person-person orang-orang yang mengaku berjalan di atas dakwah tauhid. Nggak paham. Bahkan mereka nggak paham bahwa ada perbedaan dalam masalah iman antara Syekh Albani dan murid-muridnya dengan para imam-imam dakwah Najdiyah. Sehingga ketika dicampur adukkan, terus kita pengen belah, kita itu macam-macam. Nah, ini persoalan ilmiah aja, Mas. Ya, bahwa konsep tauhid, konsep iman yang dikembangkan oleh Syekh Albani dan murid-muridnya ini berbeda dengan konsep iman yang dibawa oleh imam dakwah Najdiyah. Itu masalah ilmiah. Ente nggak setuju sama imam dakwah Najdiyah? Fadhal. Imam dakwah Najdiyah bukan nabi. Ya. Cuma ente bantah dengan dalil karena mereka membangun pendapatnya dengan dalil. Ya, dan ini kita ajarin di sini untuk kita insaf, bersikap adil, ilmiah. Ya. Nah gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.